Ada satu tanaman yang pernah dituduh menyebabkan kusta, dianggap makanan babi, dan dilarang oleh gereja. Tanaman yang sama juga pernah menyelamatkan jutaan orang dari kelaparan, dan di lain waktu, kegagalannya menyebabkan salah satu bencana kelaparan terbesar dalam sejarah Eropa. Ini kisah kentang. Kentang pertama kali dijinakkan oleh masyarakat asli di dataran tinggi Andes, sekitar wilayah Peru dan Bolivia sekarang, diperkirakan sekitar 7.000–8.000 tahun lalu. Di sana, masyarakat Andes membudidayakan ribuan varietas kentang dengan berbagai warna, bentuk, dan ketinggian tanam, sebuah kekayaan genetik yang sampai sekarang belum tertandingi tanaman lain. Ketika penjelajah Spanyol tiba di Amerika Selatan pada abad ke-16, mereka membawa pulang kentang ke Eropa, bersama emas dan perak yang mereka rampas. Tapi berbeda dari emas, kentang awalnya disambut dengan kecurigaan besar. Kentang berasal dari keluarga Solanaceae, keluarga yang sama dengan belladonna dan tembakau, tanaman-tanaman yang memang mengandung racun. Orang Eropa saat itu tidak tahu bagian mana dari kentang yang aman dimakan. Ada juga alasan sosial, kentang tumbuh di dalam tanah, bukan dari batang seperti gandum, sehingga sebagian orang menganggapnya tidak alkitabiah, tidak disebut dalam kitab suci sebagai makanan layak. Di beberapa daerah Prancis, kentang bahkan dituduh menyebabkan kusta, dan sempat dilarang secara hukum untuk dikonsumsi manusia selama beberapa dekade. Perubahan besar datang dari seorang apoteker tentara Prancis bernama Antoine Augustin Parmentier. Ia pernah menjadi tawanan perang di Prusia, di mana kentang sudah jadi makanan sehari-hari, dan menyadari nilainya sebagai sumber pangan yang tahan gagal panen. Sekembalinya ke Prancis, Parmentier tidak hanya berkampanye lewat tulisan. Ia melakukan sesuatu yang lebih cerdik, menanam ladang kentang di tanah yang sengaja terlihat mewah, lalu menempatkan penjaga bersenjata di sekelilingnya, tapi hanya siang hari. Malam hari, penjaga sengaja ditarik. Warga sekitar, penasaran kenapa tanaman itu perlu dijaga ketat, menyimpulkan kentang pastilah berharga. Diam-diam mereka mencuri umbinya untuk ditanam sendiri. Ini salah satu contoh awal dari apa yang sekarang disebut reverse psychology dalam pemasaran, dan berhasil membuat kentang menyebar ke seluruh Prancis. Di Prusia, Raja Frederick Agung menggunakan cara berbeda, perintah langsung, bahkan disertai ancaman hukuman bagi petani yang menolak menanam kentang, karena ia melihatnya sebagai jaminan pangan saat perang. Kentang akhirnya menjadi makanan pokok penting di banyak wilayah Eropa karena satu alasan sederhana. Hasil panennya jauh lebih banyak per hektar dibanding gandum, dan tumbuh baik di tanah yang kurang subur. Tapi ketergantungan besar pada satu tanaman punya risiko. Di Irlandia pada 1840-an, mayoritas penduduk pedesaan bergantung hampir sepenuhnya pada satu varietas kentang untuk makan sehari-hari. Ketika jamur Phytophthora infestans menyerang dan menghancurkan hampir seluruh panen selama beberapa tahun berturut-turut, hasilnya adalah bencana kelaparan besar yang menewaskan diperkirakan sekitar 1 juta orang, dan memicu gelombang emigrasi besar-besaran ke Amerika Serikat. Tragedi itu mengajarkan pelajaran pahit tentang bahaya monokultur, menanam hanya satu varietas dalam skala masif, tanpa keragaman genetik sebagai penyangga. Hari ini kentang ditanam di lebih dari 100 negara dan menjadi makanan pokok keempat paling penting di dunia setelah jagung, gandum, dan padi. Dari umbi yang dicurigai sebagai racun, sampai bahan baku kentang goreng paling populer di planet ini, kentang mengingatkan kita bahwa ketakutan terhadap hal baru seringkali lebih besar dari bahayanya yang sebenarnya.